tidak stagnasi, tidak berhenti. Kami berdoa kebangunan rohani yang terjadi di dalam zaman generasi hidup kami akan Tuhan wariskan ke orang-orang kemudian. Pakai kami ya Tuhan sebagai penyambung dan penerus dari kasih karunia. Kami mau belajar hari ini apa artinya menjadi alat di tangan-Mu. Ajar kami untuk bermitra, bekerja sama dengan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Ya Tuhan, agar kasih karunia-Mu tidak mati di dalam hidup kami, tapi dapat diteruskan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Yesus ditinggikan, perintangan berkat ya Tuhan, kemari. Kami bersyukur kepadamu, dan kami siap untuk menerima sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, silakan duduk kembali. Ya, kasih tepuk tangan yang lebih serius pada Tuhan. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Sudah makan atau makan apa tadi? Saya makan nasi capcay tadi. Enak sekali ya. Sudah siap untuk berkhotbah 5 kali lagi. Tapi gak perlu, karena berapa jam lagi kita akan kemari lagi. Jam 5 memang tulisnya. Tapi bersiap-siaplah datang lebih pagi, karena tempat terbatas yang datang tidak terbatas. Free flow manusia akan masuk kemari dan tidak bisa masuk. Karena kalau Roh Kudus sungguh-sungguh hadir, semua ingin berjumpa, bukan? Makanya kita sebut acara itu Good Morning Holy Spirit. Rasanya sih setelah kebaktian ini, rasanya kepingin hati kalau saya belum punya keluarga gitu, saya pasti tinggal di sini sampai besok pagi. Tapi karena anak-anak saya harus tidur, saya juga harus bawa mereka ke rumah. Malam ini doa saya adalah beri saya kasih karunia untuk bisa memejamkan mata dan betul-betul tidur, karena saya sudah tidak sabar bertemu dengan Tuhan bersama dengan Anda besok pagi. Katakan kanan kirinya, besok pagi ya, saya ketemu wajah Anda di sini. Haleluya. Oke. Nah, untuk mengingatkan, merefresh memori kita saat ini, alangkah baiknya kita menonton sebuah video tentang Breakfast with God yang terjadi 3 tahun yang lalu. Mari kita sambut tayangan yang satu ini, Breakfast with God, supaya kita ingat, semakin diteguhkan untuk semakin cinta Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Saya melihat ribuan jemaat dalam sebuah penglihatan berbondong-bondong datang. Dia menggerakkan 30.000 orang majus untuk datang menyembah Tuhan pagi-pagi buta. Sebelum matahari bisa menyapa kita, jemaat dalam penglihatan saya sudah datang menyapa Kristus di awal-awal tahun 2011 di bulan Januari. Hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang besar dan luar biasa yang akan Tuhan kerjakan pagi ini di Jalan Cempaka Gereja Mawar Sharon. Anda bisa lihat banyak orang begitu sangat antusias dan berbondong-bondong untuk datang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bela-belain sebelum sekolah ya mau ketemu Tuhan dulu ya. Saya nggak pengen berharap apa-apa, saya cuma pengen belajar taat. Bangun jam berapa tadi, Pak? Bangun setengah 4. Bukan hanya dengan supaya kita dapat berkat, tapi kita untuk memberkati. Udah ngantuk sih depan ya, harus tetap Berikan sesuatu yang berbeda buat Tuhan. Banyak banget orang pagi-pagi datang ke gereja gitu ya. Gila. usaha bisa lebih maju dan bersatu Tuhan dalam masalah. Amin. Hari ini saya excited banget mau ketemu Tuhan. Hari ini pokoknya saya mau sekenyang-kenyangnya dapat makanan rohani dari Tuhan. Ya asing aja, pagi-pagi udah bangun ketemu sama Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mulai sesuatu bersama Tuhan, akan ada suatu hal luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Kita ini diajari bagaimana cara memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya hati kita yang saya kasihkan sama Tuhan. Karena hanya hati ini Tuhan. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupmu, jiwa
tegakku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini pakailah hidupku, pakailah hidupku. Setelah ini pergilah ke tempat kerjamu, ke kantormu, pergilah ke sekolahmu, ada yang ujian lagi. Katakan pada mereka, Allahku nyanyi untuk aku pagi ini. Bagaimana dengan apa yang kau yakini? Allahku nyanyi untuk aku. Adakah Allah seperti itu? Adakah Allah yang seperti itu di bumi dan di surga? Dia satu-satunya yang menyanyi untuk umatnya. Blossom of snow, may you bloom and grow. Mawar Sharon, bloom and grow forever. Sharon Rose, Sharon Rose, bless my kingdom forever. Mari kita sama-sama buka Alkitab sekarang. Kisah Rasul, pasal yang ke-14 dulu. Di kebaktian ini harusnya menyampaikan pasal 16, tapi di kebaktian 2 tadi saya tidak selesaikan separuh pasal. Dari pasal 14, saya mau selesaikan malam ini. Karena saya rasakan ada sebuah pewahyuan yang harus Anda dengar. Yang akan mempersiapkan Anda untuk masa depan jauh ke depan. Bagi kehidupan banyak keluarga dan banyak orang. Lalu nanti dari 14, kita akan lompat ke pasal 16. Selesaikan sebanyak yang kita bisa. Kita sekarang langsung ke kota Listra bersama dengan Rasul Paulus. Kita akan belajar dari kehidupan seorang Barnabas. Ya, Kisah Rasul pasal 14 ayat 8. Di Listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri,
lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Berhenti sebentar. Selama ini disebut Paulus melulu. Paulus berbicara. Di situ Paulus melihat orang lumpuh. Paulus melihat dia beriman dapat disembuhkan. Lalu dikatakan di sana, mereka orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus. Padahal Paulus gak sendirian loh. Paulus bersama dengan Barnabas. Mereka dalam misi ini selalu berdua. Plus asisten-asistennya. Kenapa Barnabas gak disebut? Padahal Barnabas yang lebih dulu pelayanan. Dia ini kakak rohaninya Paulus. Secara usia Barnabas juga lebih tua. Secara rohani apalagi. Barnabas yang menemukan Rasul Paulus yang membawanya ke depan rasul-rasul ketika seluruh umat Tuhan, jemaat di Yerusalem ketakutan. Masih menaruh curiga pada seorang Saulus namanya zaman dulu. Sebelum dia menjadi anak Tuhan. Barnabas yang bawa, Barnabas yang mentori. Bahkan ketika akhirnya si Saulus ini pergi ke tanah Arabia untuk sekian tahun. Lalu Injil diberitakan sampai ke Antioquia tapi gak punya pemimpin. Itu cuman Injil terjadi secara dadakan. Allah bisa bekerja secara mendadak pula. Banyak orang diselamatkan. Orang-orang yang sangat penting sampai ke pejabat-pejabat. Sampai saudara angkat Raja Herodes. Ya, teman dekatnya pun bertobat hingga nantinya jadi salah satu majelis di gereja atau salah satu penatua. Luar biasa loh. Mereka kekurangan pemimpin. Siapa yang bawa Paulus, si Saulus dari tanah Arabia jemput dibawa ke Antioquia? Kalau bukan Barnabas. Ini orang hebat loh nih Barnabas ini. Saya mau jelaskan di sini. Bahwa pengurapan itu harus diteruskan. Orang hebat harus melahirkan orang lebih hebat. Kalau enggak gitu, orang yang pertama tidak hebat sama sekali. Dan ini bukan cuma pendeta melahirkan pendeta. Tetapi ini juga berguna bagi setiap Anda yang di dalam kursi kepemimpinan. Baik itu sebuah toko, atau sebuah restoran, atau sebuah toko kain, atau sebuah usaha, bidang usaha apapun juga. Mengelola orang itu yang paling susah. Padahal itu kuncinya. Siapa bisa mengelola orang, dia bisa mengelola segala sesuatu. Benar. Kunci berhasil dalam bisnis cuma dua. Mengelola uang dan mengelola orang dan mengelola uang. Anda bisa itu, Anda tidak usah khawatir yang lainnya. Nah, Barnabas ini orang hebat. Dia ini, tapi kok nggak disebut ya di sini? Kenapa? Apa dia minder? Atau dia nggak dapat kesempatan? Padahal dia yang berwenang untuk memutuskan. Sampai detik ini, Paulus semakin dominan, tapi karena diizinkan sama Barnabas. Kalau nggak ada seorang Barnabas, Paulus tidak ada dalam sejarah. Paulus tidak bangkit. Paulus tidak diberikan peluang. Tahukah Anda dan saya hari ini bisa menjadi saluran atau bisa menjadi penyumbat urapan. Setiap kita selalu ada orang bawahan, minimal anak kita atau keluarga kita. Kita kalau sungguh-sungguh berkenaan dengan urapan, harus memfisikan mereka. Supaya urapan yang Tuhan letakkan pada kita tidak sia-sia. Menyembunyikan talenta di bawah tanah, satu hamba yang tidak setia itu, yang akhirnya talentanya diambil, dia dilemparkan kepada algojo. Talenta di situ nggak tentu bicara soal bakat. Talenta itu bicara soal bobot. Satu talenta itu 34 kilo. Ini bicara tentang ada orang-orang berbobot yang Tuhan letakkan padamu, tapi kelihatannya cuma satu. Dia cuma satu talenta doang. Tapi kalau Anda tidak fisikan, mereka nggak jadi apa-apa. Tuhan marah. Aku kasih kamu urapan, itu di bawahmu, engkau tidak kelola. Lalu kita mengeluh karena kita membandingkan dengan orang lain. Kenapa orang lain dikasih lebih banyak? Ya, biar terjadi perkataanmu, hai hamba yang bebal dan jahat. Apa yang kau miliki pun akan kuambil daripadamu karena kau tidak menghargai. Kuberikan kepada mereka yang memiliki banyak,
tapi mengelolanya supaya mereka berkelimpahan. Kepada mereka yang memiliki, yang mengira, selalu mengeluh, tidak punya apa-apa, yang punya apa yang dia punya pun akan kuambil dan rampas dari dia. Talenta itu bicara bukan selalu bicara tentang bakat atau uang. Talenta itu kadang-kadang punya kepala loh, dan punya usia. Anda punya anak 2, Tuhan memberimu 2 talenta. Sungguh, waktu dia menginjak timbangannya 34 kilo, berarti dia usia berapa? Kalau 34 kilo berarti anaknya masih kecil kan? Itu 1 talenta yang Tuhan kasih. Jangan sembunyikan di tanah. Dia nggak akan jadi apa-apa kalau Anda tidak kelola, tidak visikan. 5 roti 2 ikan, di tangan Andreas hampir-hampir amblas, tidak berguna apa-apa. Tapi di tangan Yesus memberi makan 5.000 orang. Let me teach you a street magic. Saya ajari namanya magic di jalanan. Jalan Tuhan begini. Apa yang ada di tanganmu? Tunjukkan. Aku akan limpahkan. Jangan minta roti dari kanan kiri. Jangan keluar kota untuk cari makanan. Alkitab berkata, engkau yang beri mereka makan. Kami tidak punya apa-apa. Apa itu di tanganmu? Ini cuma makan siang anak kecil. Berapa isinya? 5 roti 2 ikan. Cukup. Saya ajari lewat firman Tuhan bahwa semua mujizat yang Anda harapkan di tahun 2014 sudah ada di sekelilingmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Cuman hanya kitanya yang harus memvisikan. Jangan harapannya terlalu kecil dan dangkal. Ayo perbesar iman. Minta seperti murid-murid rasul-rasul. Tambahkan imanku. Nggak apa-apa minta begitu. Tuhan kasih UMR-nya sebesar biji sesawi saja cukup. Tuhan kasih mereka garis start untuk mereka mulai mengembangkan. Ayo minta sama Tuhan, tambahkan imanku. Aku tidak mau pesimis jadi orang nanti mati seperti orang Israel di padang gurun 40 tahun. Putar-putar tanpa tujuan. Ini ya. Paulus itu jadi karena Barnabas. Mau tahu nggak? Kata Paulus itu artinya apa? Nama Paulus artinya little. Kecil. Paulus itu artinya upil. Upil. Kecil maksudnya. Itu Paulus. Apa yang kecil di tangan orang yang berhati besar. Dan kalau dia berani menurunkan urapan, terjadi sesuatu yang dahsyat. Barnabas ini hebat. Dia bisa mengelola seorang kecil. By the way, kenapa dia pindah nama dari Saulus ke Paulus? Sekedar informasi. Bukan karena nama baptisan loh ya. Kata Saulus itu lebih bahasa Israelnya, istilahnya gitulah, bahasa Yahudinya. Paulus itu lebih bahasa Yunaninya. Atau bahasa Romawi lah, sorry ya. Pokoknya bahasa asing. Karena Paulus ini panggilannya kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi, dia pakai nama non-Yahudinya. Saya kalau di mana? Saya kalau di Taiwan, saya dipanggilnya bukan Philip Mantova. Feli Muse. Pendeta Philip. Padahal nama saya sesungguhnya adalah Li Guojun. Ya, saya punya nama itu Li Guojun. Ya, Lai Guojun. Cun-cun gitu ya. Makanya kita punya satu gembala di Jember namanya Eng Cun, itu saudara gambar saya. Saya si Cun-cun. Bukan culun, hati-hati. Awas loh ya. Tapi saya dikenal di sana pakai Feli karena mirip dengan nama saya. Kenapa Paulus dipanggil Paulus? Karena itu lebih bahasa mereka. Mirip dengan Saulus yang dikenal di bahasa Yahudinya. Dia pakai nama itu sebagai identitas untuk bisa diterima. Luar biasa. Kalau saya di antara orang-orang aborigin, orang-orang Dayak di Taiwan, saya dipanggilnya Venol Muse. Venol. Di mereka kasih saya nama Dayak. Itu nama Dayak saya. Nah, sedikit memberi ilustrasi lah. Bagaimana nama-nama ini sekedar informasi supaya pengajaran ini semakin interesting buat Anda. Supaya Anda juga berkembang pengetahuannya. Oke? Nanti kita sekarang lanjutkan kembali ke Barnabas. Barnabas ini hebat. Saya tunjukkan ya. Orang ini dalam segala hal tidak tentu kualifikasinya kalah sama Paulus. Namun dia mengalah. Kenapa dia mengalah? Karena dia bisa melihat kasih karunia pada Paulus lebih besar. Nah, orang seperti ini yang kita butuhkan. Di bisnis, di pekerjaan, di politik, dimanapun juga. Anda bisa melihat potensi di depan Anda.
Anda tidak mencari mujizat di rumah tetangga. Di rumah Anda sudah Tuhan beri benihnya. Saya berdoa supaya mata kita dicelikkan tahun 2014 ini kita jadi oportunis. Orang-orang yang bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Lihat ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus. Dan Paulus mereka sebut Hermes. Jadi sekali lagi Anda tahu tas Hermes yang punya Paulus. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Nah, Anda harus tahu Zeus adalah berhala Yunani utama. Jadi seperti Hercules gitu ya. Ini ganteng. Mereka sebut Barnabas itu Zeus. Karena orang lihat dia itu berwibawa. Jadi tipe Barnabas itu tipe orang yang, dan juga secara perawakan, dandanan, dia jauh lebih representatif dari Paulus. Barnabas itu ipiaurensai. Barnabas itu seseorang yang dilihat itu ada ningratnya. Dan dia juga tampan. Tidak ada orang yang menyamakan dia dengan Zeus kalau tidak ganteng. Dewa-dewa Yunani itu ganteng-ganteng pol. Dewi-dewinya juga sama. Nah, dia lihat Barnabas ini ganteng. Jadi dari kualifikasi tampang udah melebihi Paulus yang kasaran. Tradisi menyebutkan bahwa, sejarah menyebutkan Paulus itu botak. Jangan keberatan bagi yang kurang rambut, gak apa-apa. Multiplikasi bisa terjadi di mana-mana. tak terkecuali. Tapi gak apa-apa, gak ada pun gak apa-apa. Tanda kepandaian. Yang banyak rambutnya jambul-jambul gitu, malah justru susah mikir. Birokrasinya banyak. Ya, amin. Tuhan cinta Anda semuanya. Tuhan tidak pandang bulu, berbulu, berambut atau tidak. Nah, jadi secara tampang, Barnabas lebih. Dan Barnabas disebut sebagai, gelarnya adalah apa? Anak penghiburan, putra penghiburan atau son of exhortation. Dalam bahasa Indonesianya penghiburan. Padahal yang dimaksud penghiburan sana juga maksudnya putra pengajaran. Dengan kata lain kalau digabung, orang ini bukan cuma suka menghibur, bukan hanya suka menguatkan orang lain. Tapi dia punya pengajaran sangat menghibur sekali. Dengan kata lain, pandai berkhotbah, orator. Kalau dia bicara itu orang tercengang. Kalau dia bicara itu orang itu bisa terbawa. Khotbah berjam-jam tidak terasa. Paulus, dia khotbah Eutikus, tidurlah si Eutikus. Ini orang dalam segala hal tak kalah dengan Paulus. Namun demikian, coba lihat siapa yang disebut Hermes, yang bicara terus, Rasul Paulus. Pelajaran sederhana. Tahun-tahun ke depan, setiap kita harus belajar memuridkan orang. Tidak tentu selalu melalui CG semata-mata. CG adalah tempat dasarnya. Anda dan saya, dia harus bisa melatih pegawai baru di luar sana. Anda dan saya harus bisa melatih wakil-wakil kita di tempat kerja. Anda dan saya harus investasi waktu untuk memunculkan potensi anak-anakmu dan anak-anakku. Buat komitmen, jangan kita melulu mulai hidup bagi orang lain juga. Seorang Barnabas belajar hand over the leadership to Paul. Dia belajar untuk menyerahkan pucuk pimpinan kepada Paulus. Dan dia dari seorang tim leader menjadi tim member. Dia datang itu cuma dengar Paulus berkhotbah. Kebesaran seorang guru terletak bagaimana dia akhirnya diberi kesempatan emas sama Yang Maha Kuasa untuk duduk mendengarkan muridnya beraksi. Itulah wisuda. Saya belajar juga, ini pengalaman saya waktu retreat sinode, karena saya pengkhotbah, itulah profesi saya. Pada waktu di retreat sinode, saya mendengarkan Pak Bernard berkhotbah. Bagi saya itu di hati itu bangga sekali. Akhirnya seorang muridku, Pak Bernard, di sini, seluruh Jawa Tengah di bawah beliau, Semarang, Salatiga, Jogja, Magelang. Ini pendeta 4 gereja loh. Ini kasih welcome dong. Bagi saya sukacitanya bisa duduk di bawah kaki seorang murid saya. Mendengar khotbahnya dan belajar sesuatu. Itu perasaannya 1001. Dan 1001 semuanya perasaan positif. Amazing. Wow.
Kita harus punya visi begitu, jadi anak Tuhan. Berbuah lebat itu artinya kita sendiri buah loh. Buah menghasilkan buah, itulah maksudnya berbuah lebat. Ayo, itu maksudnya multiplikasi. Bisa nggak kita menghasilkan? Jangan melulu pikiran anak Tuhan itu uang. Bisakah tabunganku berkembang? Bukan. Pikirkan orang, ingat Tuhan suruh kita kelola orang. Sebab urapan itu tidak yang terbaik, bukan jenis yang dimasukkan ke tabung, tapi yang dimasukkan ke tanduk binatang. Urapan Raja Saul tidak seberapa dibanding urapan Raja Daud. Karena Saul diurapi sama tabung oleh Samuel. Daud oleh tanduk. Yang satu bicara plastik atau kayu. Plastik lah, yang satu bicara tentang benda mati. Yang satu nyawa, yaitu seekor hewan yang dikorbankan. Urapan itu harus digunakan ke orang. Ke orang. Anda tidak usah khawatir tentang barang. Tuhan sediakan. Kalau Anda dan saya kelola orang, sapu tangan pun dipakai Tuhan. Anehnya sekarang, kita bisa melenceng sedikit, ikut-ikutan, tanpa mengerti prinsip dibaliknya, prinsip kerajaan Allah. Sapu tangan didoa-doain, kasihin orang. Ya bisa juga begitu. Tapi Paulus kenapa dipakai demikian? Karena saking banyak orang yang dia kelola, dia nggak punya waktu lagi, sapu tangan pun berlaku. Bak urapan itu di kepala Harun, ke janggutnya turun. Harus orang. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda, benar-benar. Siapapun di keliling Anda, mulai hari ini lihat mereka sebagai talenta. Kalau Anda nanti pulang ke rumah, Anda lihat, nah itu talenta berjalan, talenta. Coba lihat setiap orang itu talenta yang Anda harus kelola di mata Allah. Percayalah, carilah dulu kerajaan surga, itu artinya itu. Sisanya semua ditambahkan, itu barang semua. Amin Bapak Ibu. Gunakan urapan itu dengan benar. Saya lagi ajari Anda gimana gunakan urapan. Nah, Paulus ini akhirnya, juga demikian, kita harus siapkan tuh sampai gak cuma kehidupan loh. Terutama kehidupan, sampai kematian. Orang tua, saya kasih sedikit hikmat, saya tidak mau menggurui Anda. Tetapi saya menganggap bahwa kepala saya sekarang ini ada di dalam awan. Maksudnya, saya tidak mau, saya mau memberitahu kepada Anda apa yang Tuhan tahu. Jadi saya bicara bukan berbasis usia dengan Anda. Sebab banyak orang tua, khususnya dari kebudayaan kita, melalaikan hal ini. Jikalau Anda sudah mencapai satu titik tertentu, saya tidak bicara tentang usia, kadang-kadang penyakit juga bisa datang. Saya tidak ajarkan untuk kita tidak beriman, lalu pikirannya mati melulu. Enggak. Kita harus fight untuk sembuh. Tapi jikalau Anda sakit contohnya, alangkah baiknya itu sebagai alarm buat kita untuk mempersiapkan bagi anak-anak kita. Supaya jangan sampai kalau kita meninggal dunia, anak kita akan diserahi PR-PR yang gak selesai. Yang bingung semua. Kalau Anda pegang segala sesuatu di tangan, kalau mati gimana? Semua rekening Anda diblokir. Kalau bukan Anda punya rekening bukan dengan istri Anda contohnya, semua kan diblokir. Nanti yang pusing anaknya harus ke notaris. Harus tunggu sekian lama, dicek dulu apakah ahli waris tidak ada nanti yang meninggal dunia almarhum ada surat wasiat mungkin. Begitu-begitu itu nanti akan pusing di belakang. Tapi kita kan tabu. Lebih banyak orang tua yang repotin anaknya ketika nggak ada. Karena belum dibaharui akal budinya. Gereja tidak boleh begitu. Kita harus berani bicara kehidupan sampai kematian. Persiapkan. Jadilah orang yang meneruskan urapan. Jangan jadi keran macet. Macet di kita. Yang selanjutnya pusing melulu. Pikirkan sejauh itu. Jikalau nanti saya nggak ada, bukan berarti pikiran negatif. Daud berpikir demikian. Kalau dia mempersiapkan bahan-bahan bangunan untuk Salomo, dia siapin semuanya, semua sudah ready. Salomo tinggal bangun bait Allah termegah. Bahkan Salomo pun diberi wejangan. Nanti kalau papa nggak ada, dia bisikkan. Si Simei itu kamu harus hati-hati. Si Yoab itu dia setianya tanggung-tanggung setengah-setengah. Tapi Benaya itu dia bisa jadi bodyguardmu. Dan dia ajarin. Ketika Daud meninggal, kerajaan Israel boom melambung lebih tinggi. Saya dorong Anda. Saya dorong kita semuanya berani
bicara sampai kematian. Bapak Ibu Saudara, nggak cuma yang sakit, yang sehat apalagi. Pumpung kalau sehat, berakal masih sehat, persiapkan. Gereja, organisasi. Kalau Anda tidak ada, kalau kita nggak ada, anak 3, anak 4, siapa yang pimpin perusahaan nanti? Ditegaskan dulu. Kadang-kadang anak kalau sudah diajar karakter dengan baik, bukan berarti mereka akan berebut kuasa. Kalau yang benar loh ya, didikannya. Tapi kalau tidak ada ketegasan dari kita, mereka akan semua terbentur dengan rasa bersalah. Kalau kerjaan terlalaikan, terbengkelai, siapa dulu yang harus turun tangan? Mereka nggak tahu, tidak ada pesan dari papa. Saya dorong, kalau beli kuburan, beli 2 sekaligus. Saya nggak jualan makelaran ya, cari sendiri maksudnya. Jangan takut. Saya nanti suatu hari kalau cari tempat kuburan untuk kami, saya beli 2 langsung saya dengan istri saya. Supaya nanti kalau ada apa-apa salah satu, yang satunya juga nyusul. Jangan sampai anak merasa bersalah sekali, papa dikubur sini, mama dikubur sebelah sana. Tarik pusing dari hidup mereka sebisa mungkin agar mereka mengurus urusan mereka. Hidup mereka, jangan urusan kita. Persiapkan kayu bakarnya kalau mau ada api. Persiapkan segala kayu arasnya mau bangun bait Allah. Seperti Barnabas, dia pikirkan jauh sampai Paulus bangkit dan pelayanan berikutnya. What an amazing man. What a true father. Bapak yang tulen. Saya semoga khotbah-khotbah saya seperti ini tidak membuat Anda jadi gini loh. Izinkan saya membuka mulut apa yang Anda sendiri tidak bersedia. Saya dorong Anda untuk mempersiapkan ke depan. Kelola orang, termasuk sampai kematian. Udah, sisanya PR-nya gimana, saya tidak mau ikut campur. Kita masing-masing diberi hikmat sendiri. Amin? Amin, Bapak Ibu Saudara? Ya, Anda belajar sesuatu? Oke ya? Kita lanjutin sampai mana nih? Ayat berapa tadi? Ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota, untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka." Saya belum sempat membuat satu komentar lagi. Kenapa Barnabas mempersiapkan untuk Paulus? Karena Barnabas bisa melihat kasih karunia. Seorang Paulus akhirnya jauh lebih dipakai daripada seorang Barnabas. Anda tahu dalam ceritanya, Barnabas dilampaui oleh murid rohaninya. Paulus urapannya jauh lebih, tanda kutip, mengerikan. Sapu tangannya pun dipakai. Barnabas tidak disebut sama sekali pemakaian Allah seperti itu. Nggak cuman itu. Paulus menulis surat-surat di perjanjian baru. Dia penulis kontributor terbanyak. Barnabas tak satu pun. Ini yang Barnabas bisa lihat. Bukannya dia ngalah itu karena sungkan. Loh, buat apa dia sungkan? Kalau begitu kan egois juga, mengorbankan pendengarnya demi supaya dia sayang sama anak. Nggak boleh begitu juga, bukan? Tapi karena dia bisa melihat lebih dulu, bahkan dari Paulus sendiri bisa melihat potensi sendiri. Barnabas sudah, bahasa Surabaya, ngeri. Dia sudah melihat bahwa ada potensi yang lebih besar dalam diri seorang Paulus daripada di dalam dirinya. Dan dia berarti cukup besar untuk mengalah. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jikalau Anda kasih kesempatan pada orang lain, kalau dia bisa melakukannya lebih benar, lebih hebat, lebih bagus dari Anda. Kalau dia lebih berkarunia, lebih kompeten, kasih kesempatan. It's okay, nggak apa-apa. Dalam organisasi itu biasa.
Tapi masalah terjadi ketika kekanak-kanakan semua. Semua pegang posisi. Disitulah penyakit manusia dan bangsa. Hancur-hancuran itu karena begitu. Kalau ada orang lebih bisa dari kita, why not? Why not? Saya mungkin pintar berkhotbah, tapi berorganisasi saya butuh seseorang, bukan? Di dalam organisasi apapun yang saya pimpin, saya belajar ada orang yang lebih kompeten dari saya belajar mempercayakan. Urapan itu tidak pernah singular. Kalau Anda baca di Yesaya pasal 61, Anda lihat urapan itu untuk itu majemuk, untuk itu banyak sekali. Bukan cuma satu orang yang diurapi dalam hidup ini. Orang yang sungguh-sungguh diurapi bisa nengeri urapan orang lain. Orang yang sungguh-sungguh diurapi bisa, tahu nggak? Sukses itu nggak pernah sukses seorang. Paulus pun bekerja dengan Barnabas. Barnabas pun tidak bisa jauh pelayanannya kalau bukan karena Paulus. Sukses baru terjadi komplit ketika Anda, seorang yang diurapi di bidangnya, bisa bekerja sama dengan orang lain yang diurapi di bidang lain. Dan jika Anda melakukan bidang orang itu, Anda tidak akan sebagus dia melaksanakannya. Itu disebut teamwork. Orang yang angkuh merasa bahwa kerajaan sorga tidak punya ruang untuk semua orang. Rasanya kursinya dia saja cukup besar untuk menyesatkan sorga. Ketika datang satu orang yang baru, dia aniaya. Karena dia terancam seperti Herodes ketika dengar ada seorang Raja Shalom dilahirkan, mau dibunuh semua bayi. Ya kan? Seperti itu. Tidak punya ruang untuk orang lain. Kerajaan sorga hanya milik saya seorang. Iman yang posesif bukanlah iman sama sekali. Orang seperti itu cetek atau dangkal sekali konsepnya. Orang yang seperti itu suatu hari akan berjuang sendiri, mati sendiri. Tanpa ada orang yang menangisi. Tapi orang yang berhasil tahun ini, yang intim dengan Roh Kudus dulu. Dan Roh Kudus akan kasih hikmat gimana bermain sebagai satu tim. Karena dia peka dalam Roh Kudus, hubungannya nyala. Dia bisa merasakan orang yang hubungannya sama nyala, tapi di bidang yang berbeda dan bekerja sama. Boom, lahirlah Dunamos. Dan ini Anda terapkan di dalam bisnis, dalam apapun yang Anda kerjakan. Dalam profesi Anda pelayanan, percayalah ini prinsip kerajaan Allah. Anda terapkan, sesuatu pasti akan terjadi. Kerajaan sorga tidak punya tempat untuk orang yang angkuh. The kingdom of God bukan one man show. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Paulus tegur, dan Paulus mengerti prinsip ini dari Barnabas. Karena itu ketika Korintus mulai memisah-misahkan diri, aku pengikut Kefas, Paulus, aku pengikut Barnabas. Paulus tertawa sambil sedih, menangis, dia menulis surat dan berkata, emangnya Kefas siapa? Emangnya Paulus gua siapa? Emangnya Barnabas siapa? Sehingga kalian memisah-misahkan tubuh Kristus. Bukankah kami semua ini orang diurapi di bidang berbeda-beda? Aku menanam, Apolos siram. Tuhan yang menumbuhkan. Kita itu gak perlu rebutan. Kerajaan sorga cukup tempat bagi semua orang. Temukan urapanmu. Temukan orang lain dalam urapan mereka di bidang yang berhubungan denganmu. Gandeng mereka, maka namanya berkat, itu namanya divine connections. Itu yang Tuhan sediakan tahun ini buat setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Oke, kita sampai ke ayat berapa tadi? Sorry? 18, walaupun Rasul-Rasul. Oke, ayat 19. Sekarang 19. Tapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Aduh, kalau saya baca ayat 19 ini, geli. Baru berapa jam sebelumnya mereka mengeluh-ngeluhkan mereka Zeus dan Hermes. Tidak sampai satu hari, mereka langsung sudah terbujuk untuk memihak ke orang-orang yang membenci Paulus dan Barnabas, lalu sampai melempari mereka dengan batu. Bapak, Ibu, Saudara, betapa cepatnya dan mudahnya opini manusia itu berubah atas hidup kita. Jangan pusingkan dirimu dengan opini orang. Cari urapanmu, dan cari orang yang diurapi bersama denganmu, untukmu, dan engkau untuk mereka. Temukan, bangun apa yang Tuhan suruh Anda bangun di hidup ini. Jangan peduli opini orang. Amin.
Tahun ini adalah tahun di mana setan akan gembosin beberapa orang di antara kita yang terlalu banyak mikirin, si situ mikir apa tentang aku, sana kira-kira ngomong apa tentang saya. Orang yang kayak gini akan dibuat sekejap nganggur rohani. Bukan karena Tuhan tidak punya pekerjaan untuk dia, tapi karena zat gizinya disedot oleh setan dalam waktu 1 menit. Ketika pikiran Anda mulai berpikir khawatir orang, pendapat orang apa tentang Anda, disitulah bocor urapan yang luar biasa. Saya ajarkan hari ini lewat firman Allah gimana memelihara rahasia iman, kata Alkitab. Peliharalah rahasia iman itu. Ini, ketika pikiran kita tertuju kepada pikiran orang lain tentang kita, disitulah setan akan menjodohkan kita untuk menemukan, bahkan hamba kita pun mengutuki kita. Dan kita akan stres yang tidak perlu. Tahun ini adalah tahun di mana kepala kita harus dipakai secara kreatif sama Roh Kudus. Kita mau dipakai untuk mencipta, karena itu ciptakan ruang terlebih dahulu untuk Allah. Dan orang-orang yang Allah utus ke dalam hidupmu, jangan kasih secuil waktumu pun untuk memikirkan orang-orang figuran yang cuma datang pergi di hidup Anda. Amin. Jadi, begitu. Inilah sifat seorang pemenang. Saya sebut, ini salah satu pengajaran gimana memelihara iman, gimana memelihara urapan, dan mengembangkannya. Mengelola orang selalu dimulai dengan mengelola diri sendiri, bukan? Mengelola perasaan diri sendiri. Kita lanjutkan ayat 20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, wah ini luar biasa. Bangkitlah Paulus, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe. Disinilah, ini bedanya. Murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Ini adalah persekutuan orang benar. Dan pada saat itu ada kuasa. Anda boleh bergaul dengan semua orang, kita patut untuk kenal semua orang. Kita ini jangan sampai eksklusif. Tapi jangan menjadi satu kuk dengan orang yang tidak seiman. Jangan menjadi satu kuk dengan yang tidak sepadan. Tahun ini kalau Anda mau berkembang lebih lagi, please pilih teman. Pilih dengan siapa Anda berkawan. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan sebagai orang-orang yang harus kita layani. Mereka tidak termasuk teman kita sekalipun kita berteman dengan mereka. Paham maksud saya? Tapi orang-orang yang berada di level tidak sepadan dengan kita, bukan berarti kita lebih rohani, lebih hebat, enggak. Tapi mereka masih butuh dilayani. Kepada orang seperti ini, kita harus mengerti, menempatkan diri dan tahu diri bahwa kita adalah mentornya. Karena itu jangan pernah kita mendengar semua keluhannya, jangan ikut-ikutan terseret dalam dosa manusia. Saya mau ajarkan ini karena tahun ini iblis akan membocorkanmu dengan urapanmu dengan cara yang licik. Sehingga nanti di akhir tahun 2014, Anda akan kembali ke titik nol lagi di tahun 2015. Iblis kepingin Anda mengulur waktu. Saya memberi firman untuk Anda maju. Ini forward thinking ala Roh Kudus. Jangan hati-hati dengan siapa Anda berteman. Murid-murid yang mengelilingi Paulus, spirit-filled people. Bangkitlah Paulus. Dikatakan di ayat 20, saya percaya Paulus meninggal dunia di rajam batu seperti Stefanus. Tapi kuasa kebangkitan itu ada di antara persekutuan orang benar. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan, Anda juga perlu dengarkan di kebaktian ketiga tadi. Tentang persatuan, kuasa persatuan. Saya jelaskan, tidak bisa saya ulangi lagi. Ada kuasa di sana, Tuhan perintahkan berkat. Berbahagialah orang yang punya seseorang untuk membantu dia dalam doa. Bukan cuma asal basa-basi. Doakan saya ya, doakan saya. Kasihan mereka yang minta doa lewat sosial media. Doakan aku ya, doakan aku ya, doakan aku ya. Saya sendiri kadang-kadang merasa bersalah sampai Tuhan hibur saya. Jangan merasa bersalah, kamu bukan Roh Kudus. Berapa banyak orang di Facebook berkata, doakan saya Pastor Philip, doakan saya. Kalau saya betul-betul doain semua satu persatu, Anda harus doakan saya untuk bangkit dari maut. Tuhan tidak memanggil kita lewat sosial media, tapi lewat komunitas ilahi, yaitu gereja lokal. Berbahagialah Anda dalam segala keputusan kalau Anda punya seseorang to turn to, punya sebuah alamat, address. Address itu bukan jalan, tapi nama orang. Yang Anda bisa percaya dan berkata, ayo doa sama aku. Ada kuasa kebangkitan. Anda tidak termasuk orang-orang yang berada di pinggiran rencana Allah. Kalau Anda bisa begitu, Anda selalu akan ada di poros tengah. Dikelilingi, bangkit. Dikelilingi, bangkit. Jangan pernah tinggalkan. Salah satu cara setan untuk membuat Anda hilang adalah membuat Anda kecewa dengan seseorang. Tahun ini juga adalah tahun di mana Anda akan diadu domba. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan keluar jalur. Dan kalau keluar jalur, sikat. Tahu gak?
kerbau-kerbau besar itu di Afrika tidak bisa dimakan singa sampai salah satu keluar. Ada satu kerbau ngambek. Nah, itu yang dimakan. Amin. Saya hampir berkata pada Anda, mari katakan kanan kirinya, jadilah kerbau yang tidak ngambek. Salah, saya bisa dilempari batu nanti. Anda belajar sesuatu? Biar lewat firman ini ada warning dari Tuhan. Ya. Kembali ke Antioquia sekarang. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra. Ya. Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Luar biasa. Ayat 22 ini ada dua kata yang kunci yang saya sangat suka. Satu, menguatkan hati. Murid-murid itu menguatkan hati. Mereka saling menguatkan. Semua rencana Allah itu tidak bisa digenapi tanpa kita menggenapinya bersama. Karena itu perlu gereja. Kalau enggak kan bubarin aja gereja. Masing-masing dapat visinya sendiri kan. Visi keluarga, visi pernikahan, visi bisnis. Bisa. Kenapa ada gereja? Malah kalau ada gereja ini masalahnya jadi banyak. Karena di mana ada organisasi, di situ ada harga dibayar, ada gesekan. Kalau ada gereja, kan ada aja. Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Roh Kudus apa nggak berkuasa untuk bisa menggembalakan sendiri? Bisa. Cuman Tuhan merancangkan demikian kita hidup di dalam komunitas. Kita perlu saling menguatkan baru semua visi kita secara pribadi individu digenapi. Dan kita tidak bisa genapi sendiri. Kita perlu menggenapi bersama dengan saudara kita yang duduk di sebelah kita. Yang tidak ada hubungannya dengan visi pribadi kita. Tapi kita terhubung dengan dia karena tubuh Kristus. Tanpa dia, nggak bisa digenapi visi hidupmu. Percayalah saya. Visi hidup saya tergantung Anda loh. Benar tergantung Anda. Meskipun tidak berpaut pada Anda. Tapi tergantung Anda. Visi hidup Anda tergantung kami juga. Saling menguatkan baru visi itu digenapi. Kenapa? Bukan visinya tidak bisa menggenapi. Tidak bisa digenapi. Orangnya bisa, bahasa Surabaya, nggak tutuk ke sana. Tanpa dikuatkan tidak akan sampai. Nggak bisa, tali 3 lembar susah diputuskan. Itu maksudnya. Karena itu di sini kata-kata yang bagus pertama menguatkan hati murid-murid. Nah, ada warningnya. Kata-kata bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kata-kata terakhir ayat 22, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah ini loh, penyebab kenapa kita perlu saling menguatkan. Karena sudah diperingatkan kalau orang di dalam kerajaan sorga akan ada peperangan rohani di hidup ini. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, artinya untuk melihat, untuk masuk dalam kerajaan Allah itu orang harus mengalami banyak sengsara. Kata banyak di sana bukan kuantitas saja. Tapi not only quality but variety. Tidak cuma kuantitas, tapi juga jenis ragam. Orang bilang begitu betul. Yang tidak betul ditambah-tambahin sama setan. Itu yang harus waspada. Orang hidup itu ngalami pencobaan bertubi-tubi. Betul, itu Alkitabiah. Yesus sendiri berkata, di dalam dunia ini kamu akan mendapat banyak pencobaan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah yang gak benar yang ini. Kenapa ya ikut Tuhan kok banyak pencobaan? Nah itu prejudis namanya, diskriminasi. Kenapa? Itu sama dengan sekonyolnya apabila hujan deras Anda keluar. Kenapa ya kok basah? Ya karena hujan. Orang namanya hujan kok di hidup di dunia ini memang ada kemarau, ada hujan. Tapi kalau Anda keluar, kata, Anda sama papa jalan itu ya. Kenapa ya Pak? Selalu sama papa. Aku selalu kehujanan. Lah itu prejudis itu. Itu ngaco. Atau lebih parah lagi. Kalau anak saya keluar di bawah langit hujan, kamu kata, "Kenapa ya? Kenapa aku jadi anak Mantova, kenapa saya hujan?" Enggak usah Mantova. Anak Suryadi juga kena hujan. Ya kan? Anak semua kena hujan. Kalau kita singlekan Tuhan, kita cuma kita pojokkan dia. Kenapa aku ikut engkau? Banyak pencobaan. Tuhan bisa tuding kita kembali. Karena kamu hidup di dunia, kamu manusia, memang banyak pencobaan. Harusnya kita menikmati. Karena ada papa di dalam hujan. Dia bisa rangkul kita, ambil payung. Jangan tuduh, kenapa aku jadi anak papa? Maka sekarang aku kehujanan. Papanya bisa berkata, aduh, gak usah anak papa. Anak gelandang, anak siapa aja kehujanan. Kenapa kamu salahkan papa untuk hujan ini?
Bukannya justru ada apa-apa. Harusnya engkau merasakan benefitnya Mazmur 103. Ia membaharui masa mudaku seperti Raja Wali. Dia menyelamatkan aku dari liang kuburku. Yang mengampuni dosaku. Yang menyembuhkan penyakitku. Harusnya kita lihat Tuhan ada di hujan dengan kita. Dia payungin kita. Dia lindungi kita. Harusnya berkata gini loh. Puji Tuhan, aku mengalami pencobaan. Pas! Aku sudah punya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu di Alkitab sudah dijelaskan banyak sengsara loh ya. Ini sudah peringatan, jangan kecewa loh ya. Anda nggak boleh kecewa sama Tuhan, kita nggak boleh. Kalau mau kecewa, satu-satunya alasan kecewa itu pun sangat nggak masuk akal. Kecewalah jadi manusia. Kalau Anda mengalami pencobaan banyak itu ya memang manusia begitu. Banyak itu artinya variatif. Jadi Anda pernah merasa nggak? Hari ini putus cinta, besok uang ditipu orang. Besok lusanya orang yang kita kasihi meninggal. Hari berikutnya pulang dari Adiasa naik mobil nabrak orang. Setelah itu sampai ke kantor dipecat sama bos. Itu namanya kreatif variasi. Harapkan hal itu terjadi di hidup yang terdekat, yaitu di hidupmu. Tapi jangan berpikiran negatif. Kita tidak ditinggal sendirian seperti yatim piatu. Tuhan menjanjikan kemenangan. Kita juga punya banyak kawan dalam Tuhan yang menguatkan. Toh terjadinya bukan hari per hari. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Dan kalau kita dicobai, selalu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tapi sudah diperingatkan, banyak sengsara. Kita lihat lagi. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan. Yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kita punya sumber kepercayaan itu. Yesus. Loh kok gak ada yang jawab? Saya sudah gitu tuh harusnya semuanya sus gitu ya. Iya bagus. Mereka menjelajah seluruh. Soalnya kalau tidak sampai begitu, saya majuin besok jam 2. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan pada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Selalu ada kasih karunia dalam setiap pergumulan kita. Katakan amin. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Kata murid di sini muncul. Murid artinya dalam bahasa aslinya a learner. Seorang pelajar. Atau seorang yang belajar dan mau diajar. Nah, kita akan lompat ke pasal 16 sekarang. Saya jelaskan. Jangan sia-siakan penderitaan atau kesengsaraan di dalam kerajaan surga. Pastikan kalau Anda masih bisa pilih, pilihlah kesengsaraanmu. Janganlah yang konyol. Janganlah yang konyol karena kesalahan kita. Kita ini diberi hak ahli waris, itu berarti juga bisa mewarisi kesengsaraan penderitaan Kristus. Pilih-pilih yang perlu. Kalau saya bicara penderitaan, nggak favorit ini bagi semua orang. Dibicarakan atau tidak, toh akan terjadi. Mending saya beritahu. Mending saya ajarkan. Kayak tadi saya bicara soal kematian. Dibahas atau tidak, toh akhirnya akan tiba. Kan mendingan ada yang terus terang, agar Anda mempersiapkan. Kan mendingan begitu. Jadi saya tetap akan bicara tentang penderitaan. Dan saya harap firman ini didengar dong oleh jemaat-jemaat ibadah lain yang saya sudah dorong untuk bisa dapatkan DVD atau CD-nya, audionya. Karena sekarang kita lihat ke pasal 16. Timotius turut serta dengan Paulus. Timotius seorang murid, seorang yang belajar mau diajar, seorang pelajar. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Oke? Berarti dia ini termasuk setengah orang Greek. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Diangkat jadi murid nih. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Tunggu dulu. Di zaman dimana belum ada anestesis atau obat obat bius atau obat painkiller, painkiller? Ya, penghilang rasa sakit. Sunat adalah sesuatu yang sangat menyakitkan.
Tidak pakai laser, pakai pisau. Pakai benda tajam. Dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Timotius mau, bayangin. Ini saya sebut the pains of discipleship. Rasa sakit pemuritan. Timotius pilih penderitaannya. Dia tidak mau menderita karena hidup egois dan sia-sia. Toh ujungnya lebih menderita daripada disunat. Dia pilih penderitaan yang disengaja. Bukan yang gila, yang konyol, nggak perlu. Itu namanya orang cari penyakit. Tapi dia pilih apa yang berguna untuk dia dan orang lain. Karena dia seorang Yunani, papanya Yunani. Dia pilih jalurnya, dia mau melayani orang Yahudi karena itu dia mau disunat. Pernahkah Anda merasa, Anda bisa berbuat sesuatu tapi karena ada seorang yang lemah imannya, Anda tahan dulu? Ada orang yang nggak tahan. Minum wine contohnya. Minum anggur. Gak ada yang salah loh. Alkitab berkata, ini pun masih pro kontra sebagian di antara kita. Paulus menyuruh Timotius minumlah sedikit anggur supaya hangat. Karena di waktu itu adalah musim dingin ketika dia tulis itu kepada Timotius yang sedang terbaring sakit. Perutnya, pencernaannya gak baik. Dia suruh minum sedikit wine. Tapi ada orang tertentu kita baru minum wine. Pemabuk. Karena dia dulu pemabuk. Kalau itu jangan minum. Pernahkah Anda merasa kebebasan Anda dibatasi karena orang lain? Jangan mengeluh. Jangan malu, gak apa-apa. Anda nonton film yang seharusnya oke, bukan yang gimana gitu. Tapi karena ada sedikit kekerasannya. Jangan paksa anak Anda egois, ajak ke bioskop. Lihat, Anda sudah punya value. Anda sudah punya value, nilai iman. Sudah punya kesensitifan. Dibawa lihat, usia kita oke-oke aja gitu. Tapi kalau anak kecil lihat gitu, berantem nanti. Tahan. Gak bisa nonton ke bioskopnya karena mungkin waktu itu hari keluarga daripada korban. Anda pergi nonton sendiri, mendingan sama keluarga, beli aja DVD-nya. Pernah enggak Anda merasa seperti itu? Others may not, but you have to. Others may, but you cannot. Orang lain boleh, aku kok nggak bisa. Pilih-pilih. Ada orang-orang tertentu yang ada kadang-kadang kita harus membatasi kebebasan kita demi orang lain. Ngomong-ngomong nih, Paulus itu ternyata imbang juga ya. Tadinya awal-awal waktu zaman dia di berapa hari sebelumnya, atau berapa waktu sebelumnya dia dipanggil sebagai Hermes itu. Dan Barnabas jadi Zeus. Manusia itu memang opininya tidak stabil, selalu labil manusia itu. Berapa jam sebelumnya mengeluh-ngeluhkan, lalu kemudian berseru, berteriak, bunuh mereka, dan merajam. Kayak Tuhan Yesus kan. Selang 1 minggu gak sampai. Hari Minggu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Minggu Palem itu. Baru berapa hari. Hari Jumat sudah semuanya teriak-teriak. Cuman gak sampai 5 hari salibkan dia. Kadang-kadang saya pikir, peduli amat. Lu mau masuk surga neraka urusanmu, manusia memang jelek. Kadang-kadang kita bisa pikir gitu. Tapi kalau kita melihat kasih Allah, gak bisa itu. Karena gak peduli. Aku mau hidup gimana? Urusanku. Dan itu akan kita bawa-bawa sampai ke rumah. Anak-anak pun kita gak peduli pendidikan mereka gimana dengan tindak tanduk kita. Kalau kita sekali egois ya, itu namanya batasnya itu akan terus tergeser sampai suatu hari tak ada batas lagi. Kita akan jadi orang yang paling, bahasa Ibraninya, bencekno. Ada orang yang kayak gitu, hidupnya tuh moralnya sudah anjlok. Udah gak peduli. Orang yang sudah gak bisa dilihat, diambil apa-apa dari dia. Itu dimulai awalnya itu tidak begitu loh. Itu terjadi pergeseran yang luar biasa. Karena itu jangan pernah izinkan hati kita itu tidak peduli. Lu mau apa terserah. Aku mau hidup kayak gimana, urusanku. Kenapa orang lain boleh, aku tidak bisa. Pilih-pilih, Anda mau menderita gimana. Sedikit gak nyaman, gak apa-apa. Di kebaktian ke sebelumnya, pada waktu saya berkhotbah, ada satu orang yang teriak-teriak. Bukan yang anak ini ya. Bukan di kebaktian yang mana saya tidak akan sebut supaya Anda tidak tahu orangnya siapa atau gimana. Saya bisa melihat raut wajah jemaat yang dewasa dengan 3. Yang kurang dewasa, gini terus. Saudara, apa salahnya toh? Untuk kita itu cuma sedikit diganggu, gak apa-apa. Saya tahu ada orang yang begitu karena kebutuhan khusus. Saya tahu khusus yang kasus itu, saya sebut tidak di kebaktian 3, di kebaktian ini, supaya tidak, kalau orang itu memang biasa, orang-orang tersebut memang datang di kebaktian tertentu, saya tidak menyinggung atau mempermalukan. Jadi saya sebut di kebaktian yang berbeda, yaitu di sini, yang tidak ada orang-orang itu.
Aduh, diganggu sedikit, so what? Menderita sedikit gak apa-apa. Toh kalau Anda mau dengarkan khotbah dengan seksama, bisa kok. Pernah gak kita nonton TV di belakang kelontangan, tong-nang-nang-nang, juga bisa karena film favorit kita. Kalau mau bisa, udahlah gak usah kasih wajah gitu, kasihan. Khusus yang satu itu saya tahu, yang punya kebutuhan khusus itu yang justru bawa keluarganya terus ke Mawar Sharon. Jemaat gak bisa lihat, jemaat gak tahu. Jemaat cuma tahu ini mengganggu orang ini. Gak apa-apa lah, saya aja yang khotbah gak pernah tegur kok. Anak kecil, diam. Kapan saya gitu? Kalau Anda ada yang handphonenya nyala, nah itu yang keterlaluan. Tapi ya sudah, saya biasanya cuma tegurnya gimana? Sampaiin salam ya. Udahlah, terganggu sedikit, so what? Udahlah. Gak apa-apa, kenyamanan kita agak sedikit dirampas. Itu it's okay, sekali-kali gak apa-apa. Kebebasan kita diambil sedikit demi orang lain supaya bisa tetap ikut. Kasihan loh gitu, sampai waktu Jumat begitu semuanya itu dia ditarik turun dan keluar. Aduh, saya ingin berhenti khotbah, ingin tarik dia kembali masuk. Kasihan. Ya saya nggak nyalain siapa-siapa ya, ini kan saya ajari jemaat. Nggak apa-apa. Timotius dulu disunat. Bukan cuma dia diganggu pendengarannya, untuk orang Yahudi. Padahal mereka-mereka itu bukan cuma Yahudi, yang Yunani juga sama. Sebentar bilang Zeus, Hermes. Berikutnya, bunuh. Rajam mereka. Untuk orang begitu, Timotius mau disunat. Untuk orang yang demikian, dia mau merasakan sakit. Demi supaya bisa melayani mereka. Hati seperti ini yang dikenan Allah, makanya Timotius menjadi salah satu lakon Alkitab. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun manusia opininya berubah-ubah, mereka tetap worth it for our sacrifice. Sekalipun pendapat orang berganti-ganti, mereka tetap patut untuk menerima pengorbanan kita. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan ya. Silakan, siapa yang punya anak cubit biar nangis? Enggak. Saya tidak akan terganggu. Saya cinta. Daripada Anda kalau bisa taruh di ruang anak boleh, tapi kalau Anda justru di ruang anak, kepikiran Anda mau meninggalkan, sudah tinggal di tempat aja. Saya akan khotbah, berusaha konsentrasi untuk bisa melawan suara anak kecil. Saya bisa memberikan firman yang terbaik. Pokoknya jadi orang itu yang nice. Belajar berkorban. Jangan jadi orang yang seperti di trennya kebudayaan sekarang di dunia ini, nggak kenaan. Dikit-dikit emosi. Udahlah, so what? Nggak apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Parkir agak jauh, nggak apa-apa lah ya. Saya senang sekali waktu Natal kelihatan nggak saya dibawa mobil tuh gitu ya. Saya lihatan jemaat jalan, itu jalan jauh dari Gramedia tuh sampai ke sini, tapi sambil gandeng tangan, sambil senyum-senyum tuh saya senang banget. Jemaat manis-manis, lucu-lucu. Gitu dong, puji Tuhan, kasih tepuk tangan tuh jemaat kita. Ya. Gini loh, kalau belum sampai taraf kayak Yesus mencucurkan darah dalam melawan dosa, jangan ngeluh. Ayo kita belajar. Kalau belum sampai seperti Timotius disunat untuk orang yang gak layak menerima pengorbanannya, jangan kita ngomel. Amin. Kita lanjut sedikit lalu selesai ya. Sampai mana nih? Ya udahlah, sampai sana aja lah ya. Oke, udah sampai sana aja. Sungguhan, ayo kita semua bangkit berdiri yuk. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Udah. Kenapa begitu? 今天要回家，明天早上besok pagi sudah harus datang ke gereja. Ya, amin. Sudah gak sabar saya mau Anda pulang segera, cepat-cepat beli makan atau gimana yang mau makan malam. Langsung pulang ke rumah, cepat bobo. Besok pagi ketemu lagi di sini. Kita lanjutkan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, praise the Lord. Come on, Redo. Rock the house. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.